Selamat pagi Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dipertemukan Tuhan dalam acara saya membaca Alkitab bersama pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ibu Kristina Lidan dari GPIB Cahaya Kasih Surabaya. Harapan kami Opa dan Oma sehat selalu. Penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya, dengan korban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Opa dan Oma, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang maha murah, yang maha agung, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih-Mu di mana kami boleh menikmati hari yang baru dan pagi indah ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu. Bapa di surga, pagi hari ini kita mau membaca sebagian dari firman bersama Opa, Oma PKLU, dimanapun berada, khususnya dalam wilayah GPIB bagian Barat. Kiranya bersama Roh Kudus menuntun kita semua, Opa, Oma pun. Roh Kudus menerjemahkan lebih jauh agar kita semua memahami, merenungkan dan melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bersama firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari Hagai 2 bait yang ke-7 sampai yang ke-10, yang berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Opa, Oma terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca dari SBU. Salah satu faktor yang menyebabkan pembangunan kembali bait Allah itu berhenti adalah karena umat Israel hidup susah dan menderita akibat dari hukuman Tuhan. Bacaan kita pagi ini berisi jawaban Tuhan atas masalah lalu. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Laut dan darat
Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Kepunyaankulah perak dan emas. Menarik bahwa setiap kali Tuhan berfirman, maka dikatakan bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam. Tuhan adalah Allah, karena itu Dia mampu mewujudkan apa saja yang dikehendaki. Jangan takut. Mengapa? Sebab sedikit waktu lagi Tuhan akan menggoncangkan bumi dan langit, laut dan darat, bangsa-bangsa, sehingga harta kekayaan bangsa-bangsa akan datang mengalir. Dengan begitu Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan pembangunan bait Allah itu. Firman Tuhan diakhiri dengan janji bahwa di tempat ini Tuhan akan memberi damai sejahtera. Dalam arti Tuhan akan mengakhiri hukumannya. Tuhan akan memberkati umatnya sehingga umat hidup dalam damai sejahtera. Janji Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan akan menghukum umatnya yang mengabaikan keberadaan baiknya. Tetapi Dia akan memberi damai sejahtera bagi umat yang memperdulikan baiknya. Salah satu tugas para pemimpin adalah peduli menjaga dan memelihara gedung ibadah. Barang siapa peduli akan gedung ibadah, maka dia diberkati oleh Tuhan. Dan sebaliknya, barang siapa tidak peduli gedung ibadah, apalagi dengan sengaja merusaknya, maka dia akan dihukum oleh Tuhan. Gereja yang di surga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan, ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Opa Oma yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, kita semua bersyukur, khususnya Opa Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri, di mana pagi hari ini sudah disapa oleh firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan sudah kami baca bersama boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa MSGPIB dalam program kerjanya. Kiranya semua itu demi memuliakan nama-Mu dan lewat hamba-hamba-Mu yang Tuhan Yesus sudah utus dimanapun Tuhan menempatkan. Kiranya menjadi suratan Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Dewan PKLU. Kiranya dalam program-program kerjanya Tuhan Yesus selalu campur tangan buat pengurus-pengurus yang ada di dalamnya, sehingga boleh menjadi berkat demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19, di mana pemerintah telah menjadikan pandemi. Kiranya Tuhan Yesus selalu campur tangan untuk masyarakat tetap waspada dalam menjaga prokes, sehingga wabah ini boleh berlalu dari bumi pertiwi ini. Berkati para nakes dan Satgas COVID-19 dari pusat hingga ke daerah yang juga mungkin masih ada yang terpapar COVID-19. Tuhan Yesus yang memulihkannya.
Bapa kami juga berdoa buat bangsa dan negara, pemerintah pusat hingga yang terendah sekalipun. Tuhan Yesus selalu memberikan hikmat dalam menjalankan tugas yang dipercayakannya, berlalu jujur, adil, dan takut akan Tuhan. Bapa kami juga berdoa buat kesehatan opa oma dalam usia lanjut, mengalami kerentahan tubuh karena faktor usia. Kiranya Tuhan Yesus selalu berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga anak-anaknya, cucu-cucu mantu. Kiranya boleh melayani dengan penuh kasih yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa-dosa kami. Inilah doa seru kami Tuhan di pagi hari yang indah ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.